Saudara, para ikhwan dan ikhwah, jika tidak ada sebutir iman yang menyelinap dalam kalbu kita, maka kita tidak mungkin berani mengatakan dan mendeklarasikan sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para ikhwan dan ikhwah yang kami muliakan, kali ini kita akan menatap secara klasik perjalanan awal mula Islam disampaikan oleh junjungan Nabiullah Muhammad SAW bersama sahabatnya, baik selama di Makkah dan selama di Madinah. Revolusi sejarah peradaban Islam pada waktu itu dijalankan dengan penuh rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan rencana Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Bukan rencana Jibril alaihissalam, tetapi grand design perjalanan peradaban Islam adalah Allah sendiri desainernya. Grand design itu merupakan kesimpulan daripada banyak rencana satu tujuan. Di dalam Al-Quran, jika kita membacanya dengan penuh ketenangan, penuh wawasan idealisme, dan penuh kesadaran peradaban atau misi peradaban dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas, semuanya mengandung rencana strategik yang dituang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai dasar-dasar perencanaan besar yang di-breakdown menjadi satu program-program. Oleh karena itu, jika kita menjadi agent of change, yakni menawarkan konsep-konsep peradaban Islam yang kita timba dari sirah nabawiyah, maka di dalam benak kita terukir suatu pemikiran-pemikiran strategik bagaimana mewujudkan dan mengimplementasikan konsep-konsep peradaban Tuhan, yaitu konsep-konsep peradaban Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang semuanya itu tertuang di dalam Al-Quran. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Aisyah, bagaimanakah tingkat akhlak Nabiullah Muhammad SAW?" Beliau, Aisyah, menjawab, khuluquhu Al-Quran. Jadi sudah tergambar bahwa seorang pengusung peradaban Allah
Subhanahu wa ta'ala, patron akhlaknya, itu patron intelektual, patron spiritual, dan patron sebagai seorang leader yang akan membawa umatnya menjadi ummatan wahidah, yang akan menjadi khaira ummah, jelas memiliki karakter, yaitu karakter Al-Quran. Itulah sebabnya setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW meningkatkan aktivitasnya, baik aktivitas fisik maupun aktivitas spiritual. Beliau bersama sahabat-sahabatnya membuat rencana besar dalam bulan Ramadan itu. Rencana besar itu apa kira-kira? Yaitu bagaimana tegaknya peradaban Islam. Dengan maksud atau dengan makna peradaban Islam itu konsep dasarnya terlukis dalam Al-Quran yang saat ini sudah terbukukan sejumlah 30 juz. Dengan demikian, jika kita ini seluruh kaum mukminin dan mukminat, muslimin muslimat, sudah memposisikan diri sebagai pelaku peradaban Islam, maka dari mana kita memulai mengimplementasikan atau mempraktekkan atau mendemonstrasikan konsep-konsep peradaban Islam dalam Al-Quran itu. Itu sebabnya pada rekaman yang lalu saya bertanya, melalui ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai guidance kaum muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat. Dan Al-Quran itu kaya ya dengan informasi-informasi, pemikiran-pemikiran genuine dan strategik. Ya, sebagai derivasi daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Oleh karena itu, saat ini kita tidak hidup bersama Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Kita sekitar 1.500 tahun gap waktu antara kejadian beliau dengan kita sekarang. Tetapi satu kekuatan yang dahsyat. Kita mengakui dan mengimani Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Padahal kita tidak pernah jumpa dengan Muhammad dan Rasul. Muhammad sebagai Rasul dan Nabi. Tidak pernah jumpa dengan para sahabat yang mendampingi beliau dalam perjuangan penegakan peradaban. Tapi kita beriman dan percaya 100%. Tapi keimanan 100% itu kadang surut dan kadang juga meningkat. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kadang juga tumbuh positif, incremental, tapi bisa surut sampai decline. Sampai kita tak berdaya menghadapi problema sekecil apapun dikala iman sudah decline. Oleh karena itulah dalam bulan Ramadan ini kita disunnahkan melakukan amalan-amalan sunnah yang nilainya wajib. Dan nilai wajib ditingkatkan sampai 10 kali lipat. Agar umat Muhammad SAW termotivasi untuk berbaik. Dalam rangka untuk mengukir sejarah peradaban. Mengapa kita harus mengukir sejarah peradaban? Zaman abad modern ini. Dan maka mungkin kita bisa menegakkan peradaban Islam sebagaimana zaman Nabi Muhammad SAW. Paling tidak 1% daripada kinerja peradaban yang telah ditegakkan oleh Nabiullah Muhammad SAW bersama sahabatnya yang kita capai. Paling tidak kita bisa memproteksi diri kita sebagai pelaku dan pengusung peradaban untuk istiqomah dan konsisten, ya, konsisten
mengimani Allah sebagai Tuhan, mengimani Al-Quran sebagai way of life, dan mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita dunia dan akhirat. Sehingga kita biasa ada kans, ada modal diakui sebagai umatnya. Ya, di akhirat kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Karena kita juga termasuk pengusung peradaban Islam yang telah diusung oleh beliau. Inilah kans, inilah modal. Dan inilah alasan kita untuk menjadi golongan atau kelompok umat Muhammad SAW yang dapat syafaat dari beliau. Para ikhwan dan ikhwan yang berbahagia, tidaklah ringan kita memposisikan diri sebagai pengusung peradaban Islam di abad modern ini. Sistem kehidupan kita ini yang serba bendawi. Kalau kita renungkan sejenak dengan baik, kita ini sudah dalam kehidupan Yahudi secara sistemik. Dari segi konsumsi saja, ya, dari mulai kita mau istirahat malam, selimut siapa yang punya pabriknya, bantal, kasur siapa yang punya pabriknya, ya, transaksi kita dalam berdagang, di dalam apapun juga siapa yang punya mata uang itu sendiri. Dan siapa yang menguasai jaringan perbankan di seluruh dunia? Sistem Yahudi. Sampai bangun dari tidur, kita masuk kamar mandi, ada odol, ada sapu, ada balas kaki, semuanya buatan Yahudi. Lantas kita bertanya, kira-kira mana produsen kaum muslimin dan muslimat? Songkok yang kita pakai, baju koko yang kita pakai untuk sholat, untuk qiyamul lail, jas yang kita pakai untuk memenuhi undangan, perkawinan dan lain-lain, semuanya buatan mereka. Baru satu sisi produk, barang dan jasa yang lain. Belum lagi konsumsi politik di dunia ini. Hegemoni politik sudah di tangan mereka. Satu konsep yang diperjuangkan selama ini, yaitu the New World Order, tatanan dunia baru. Sekarang digencarkan. Dan menurut Fukuyama, inilah kemenangan kapitalisme yang ditunggu selama ini. Kapitalisme berarti dunia materialisme yang berkuasa saat ini. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya materi. Tidak punya kekuasaan. Mengapa kita berani memproklamasikan diri sebagai pengusung peradaban Islam di tengah-tengah hegemoni orang yang tidak mempercayai, bahkan memusuhi tegaknya peradaban Islam? Saudara, para ikhwan dan ikhwah, jika tidak ada sebutir iman yang menyelinap dalam kalbu kita, maka kita tidak mungkin berani mengatakan dan mendeklarasikan sebagai pengusung peradaban Islam. Hidayatullah dengan penuh kekurangannya dan kelemahannya memberanikan diri untuk mengusung visi membangun peradaban Islam. Ini sungguh sangat berat dan sungguh sangat berani. Hidayatullah memberanikan mendeklarasikan bahwa Hidayatullah secara organisasi mengangkat visi besar, yaitu membangun peradaban Islam. Sungguh resikonya sangat berat. Ini diperlukan satu kekuatan jamaah yang dibangun atas dasar iman. Inilah yang diperlukan. Inilah kita memerlukan kekuatan ummatan wahidah sebagai satu komunal, yang bisa mengangkat peradaban Islam secara sistemik. Di bulan Ramadan ini kesempatan kita munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kita juga memanfaatkan peluang yang sangat empuk ini di bulan Ramadan
untuk mengecas ya baterai iman kita yang sudah soak. Semoga full charge ya, semoga full baterai ya di dalam bulan Ramadan ini sehingga kita mampu menghadapi tantangan bagaimanapun besar dan dahsyatnya ya. Jika iman yang mendorong, jika iman yang mendasari semua aktivitas kita, insya Allah dengan haul dan quwwah Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh dalam bulan Ramadan ini akan bisa kita gunakan untuk menghadapi tantangan dan halangan ya, untuk demi tegaknya peradaban Islam yang kita bangun bersama. Semoga harapan ini Allah mengijabahkan. Dan terima kasih pula atas atensi para ikhwan dan ikhwah. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan kita semuanya demi tegaknya peradaban Islam yang kita usung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.